Jadi kalau menurut saya, isu keretakan hubungan antara Pak Dudung dan Pak Jenderal Andika Perkasa justru diperlebar, diperbesar oleh para anggota DPR RI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa, tanggal 6 September 2022. Saya membuka-buka Twitter, rame trending, terkait dengan isu tidak rukunnya antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Setelah saya buka-buka lebih dalam, informasi ini muncul dari sidang Komisi 1 DPR RI yang mempertanyakan hal tersebut, yang mengungkit hal-hal yang menurut saya tidak etis untuk dipublikasikan terkait dengan Jenderal Dudung dan Jenderal Andika Perkasa. Jadi kalau menurut saya, isu keretakan hubungan antara Pak Dudung dan Pak Jenderal Andika Perkasa justru diperlebar, diperbesar oleh para anggota DPR RI ini. Ya, sekali lagi menurut saya, anggota DPR kita di Komisi 1 khususnya nih, yang membahas ini, menurut saya justru ngawur menurut saya. Justru memperbesar isu, menjadi orang banyak tahu tentang hubungan keretakan antara Jenderal Dudung dan Jenderal Andika Perkasa yang itu belum tentu benar. Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI sudah membantah tentang isu itu. Dia mengatakan bahwa tidak ada persoalan terkait dengan tugas pokok fungsinya sebagai Panglima TNI dengan Kasat. Kasat pun Pak Dudung juga sudah memberikan klarifikasi, walaupun tidak secara langsung di depan Komisi 1. Jadi sekali lagi menurut saya justru biang kerok di sini adalah Komisi 1 DPR RI yang telah mengungkap ruang publik. Ya, mengapa tidak benar? Faktanya Jenderal Andika Perkasa membantah itu. Lalu apa tujuannya? Apakah Anda anggota DPR RI ini yang meributkan, mengisukan keretakan hubungan kedua jenderal penting ini, tidak tahu bahwa kalau isu ini diangkat ke permukaan adalah sesuatu yang sangat-sangat sensitif? Karena ini TNI, jenderal-jenderal, pemegang otoritas, pemegang komando tertinggi di tanah air ini yang punya pasukan, punya senjata. Kalau anggota DPR kita, khususnya Komisi 1, bertujuan ingin merekatkan, ingin menyatukan, ingin merukunkan, ya jangan diungkap di depan publik toh. Ini mengungkap di depan publik hal-hal yang kecil remeh-temeh ditanyakan, seperti misalkan isu anaknya Jenderal Dudung yang tidak diterima di Akmil ditanyakan ke Jenderal Andika Perkasa. Itu kan justru membongkar aib, membongkar kondisi dapur mereka. Justru akan memperlebar jurang perpecahan kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya bisa dikatakan ini justru malah mengadu domba. Niatnya mungkin baik, ingin merekatkan, tapi justru membuat jurang pemisah semakin besar dan bisa mengadu domba antara sesama TNI yang punya pasukan masing-masing. Ini gimana sih anggota DPR kita? Berpikirnya kok nggak dewasa, nggak berpikir sampai ke situ tuh. Mohon maaf loh, ini bukan bahan-bahan isu ini loh ya. Kasat dengan Panglima TNI dihadapkan, disidang, kemudian dipublikasikan. Ini maksudnya apa? Ya kalau memang benar, seandainya benar ya, walaupun
Seandainya benar di antara mereka berdua, antara Pak Dudung dan Pak Andika ada persoalan, jangan dipublikasikan dong. Diselesaikan di belakang. Karena efeknya berbahaya. Masing-masing punya pasukan, punya komando. Nah yang kayak gitu masa nggak sensitif? Masa nggak paham? Contoh kecil anggota DPR ini yang ribut mempertanyakan hal-hal kecil kepada Jenderal Andika Perkasa tentang Pak Dudung. Anda berkonflik dengan istri Anda misalkan, atau dengan suami Anda misalkan. Kemudian di sidang diumumkan ke publik tentang hubungan keretakan antara Anda dan pasangan Anda. Bukankah itu akan menjadi persoalan dan mempermalukan keluarga Anda sendiri? Justru akan memperlebar jurang pemisah. Bukan rukun yang ada, yang terjadi, tetapi justru sebaliknya. Ya, kalau mau diselesaikan, oke, bagus, tepukan, tapi gak usah dipublikasikan. Untuk intern, untuk kalangan internal aja antar petinggi-petinggi tanah air ini. Apa mau menjadikan hal ini sebagai pansos partai Anda bagaimana? Ini serius nih, saya jengkel membaca berita ini. Yang muncul dari sidang Komisi 1 DPR RI. Bukannya, kalau menurut saya bukan mendinginkan itu justru menambah panas, membongkar hal-hal yang belum tentu benar kondisinya kepada publik terkait dengan Jenderal Dudung dan Pak Andika. Ya, saya baca ini kebetulan yang ribut nih politisi PDIP semua ini yang saya baca nih. Saya ambil 2 contoh aja ya. Ini di yang pertama ya, ini diangkat oleh Detik ini. Hari ini belum lama nih. Selasa tanggal 6 September, anggota DPR ungkap isu Panglima TNI dengan kasat tak akur sejak dilantik. Maksudnya apa nih? Keretakan 2 jenderal penting kok diumbar ke publik begini. Seandainya benar loh ya. Padahal Pak Andika sudah membantah ini. Nggak benar itu. Nggak ada keretakan. Ini maksudnya, menurut saya anggota DPR tapi kok nggak panjang pikirannya gitu ya. Anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, menyoroti kabar hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman tak harmonis. Effendi mengungkap adanya isu anak Dudung gagal seleksi Akademi Militer AKMI. Hal kecil remeh-temeh kayak gini kok disampaikan di sidang kemudian dipublikasikan begini. Maksudnya apa ini? Menurutnya soal ketidakharmonisan hubungan Andika dengan Dudung bukan baru terjadi. Effendi menyebut kabar disharmoni antara Panglima TNI dan Kasat muncul sejak dilantik. Bagaimana nih menurut Anda? Wakil rakyat begini menurut Anda bagaimana nih? Etis enggak ini? Seandainya benar hubungannya tidak harmonis diungkapkan ke publik begini. 2 jenderal ini loh ya, pemegang komando loh. Mestinya kalau benar disembunyikan, bukan diwer-werkan begini, dipublikasikan begini. Maksudnya apa? Ya, dari sejak mereka bersama, mereka kan dilantiknya bersamaan. Ya, sejak itu ya banyak sekali catatan-catatan kita, kata Effendi kepada wartawan. Selasa 6 September. Allah karim. Effendi menuturkan Komisi 1 DPR sedang mencari waktu untuk menggelar rapat dengan Andika, Dudung, dan Menhan Prabowo. Ia berharap rapat bisa digelar dalam waktu dekat. Silakan, gelar rapat, pertemukan, tapi jangan dipublikasikan. Itu hal sensitif. Itu menyangkut Jenderal Panglima TNI yang punya bawahan sampai di tingkat bawah. Yang punya pasukan. Allah ya. Kasat hubungi Komisi 1 tepis isu tak harmonis dengan Panglima TNI. Benar kan? Jadi yang membuat isu heboh ini justru anggota DPR ini. Memberitakan ada disharmonisasi, ada keretakan hubungan. Ini hari ini juga nih. Detik juga nih. Ketua Komisi 1 DPR RI Muti Hafid mengungkapkan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman sudah berkomunikasi dengan DPR terkait isu adanya disharmoni antara dirinya dengan Panglima TNI. Mutia mengatakan Dudung sudah memberikan penjelasan dan menepis isu disharmoni tersebut.
Dari Pak Andika kemarin kan beliau hadir menjawab langsung. Saya rasa ke media juga beliau sudah menjelaskan relasi Panglima dan Kasat tidak terganggu, bahwa mereka menjalankan tugas sesuai aturan dan tupoksi masing-masing, kata Mutia dalam keterangan tertulis dari Selasa dilansir oleh Detik News. Allah ya karim. Ini Hasto nih, Sekjen PDIP nih. Ini menurut saya juga memanas-manasi suasana menurut saya. Tidak bijak menurut saya. Menambah panas situasi menurut saya. Hasto soal retak Andika Dudung, cari kompetitor sama bangsa. Ini yang angkat CNN Indonesia hari ini juga. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman segera berdamai soal isu keretakan hubungan keduanya beberapa waktu terakhir. Ini Paula sudah menjustis kan, memerintah berdamai itu. Ya, sekali lagi seandainya benar, bukan begini caranya menyelesaikan, mendamaikan, bukan begini caranya. Dipamerkan, diumumkan, diumbar ke publik. Pak Hasto, Anda sekjen partai loh ya, partai pemenang lagi. Beri contoh yang bijak itu terhadap anak-anak bangsa yang lain. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan, bagaimana cara mengurai benang kusut. Bukan malah nambah kusut, nambah persoalan. Hasto menilai tak selaiknya sesama petinggi TNI itu saling bersih tegang. Dia menyindir keretakan hubungan Andika dan Dudung menunjukkan keduanya hanya jago kandang. Malah bakar bang, malah menyudutkan, membakar emosi. Ini kan ngadu domba kalau menurut saya. Anda boleh marahin gebrak meja sebagai anggota DPR, mejanya Pak Andika, Pak Dudung ketika di sidang, tapi jangan dipublikasikan. Tutupi yang rapat. Kalau ada negarawan dan sensitif terhadap dampak dan akibatnya. Jengkel lama-lama nih baca begini. Kabar keretakan hubungan Andika dan Dudung sebelumnya diungkap anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP. Ya sesama PDIP kan, Effendi Simbolon. Dalam rapat dengan Andika, Effendi menyentil Dudung yang tidak hadir rapat bersama Menhan dan Panglima TNI beserta Kasat, Kasal, dan Kasau. Effendi mempersoalkan hal itu sebab publik belakangan mulai menyoroti hubungan Andika dan Dudung yang sedang tidak harmonis. Bukan publik lah, anggota DPR kok. Pas bukan publik gimana? Oke, itu saja lah ya saya kira ya. Sekali lagi, saya menyesalkan cara yang ditempuh oleh anggota DPR RI Komisi 1 ini di dalam menangani isu keretakan hubungan antara Jenderal Andika dan Jenderal Dudung. Dengan cara begini mengumbar isu yang belum tentu benar di depan publik kepada wartawan. Justru bukannya menyelesaikan persoalan menurut saya, tapi justru bisa sebaliknya menjadikan persoalan semakin besar. Justru bisa mengadu domba antar pasukan elit TNI kita. Kalau mau menyelesaikan persoalan, silakan dipertemukan, tapi jangan dipublikasikan. Karena menyangkut orang yang sangat penting di tubuh TNI. Terima kasih. Saya Agus Sembar dari lereng Gunung Selamet, Banyumas, Jawa Tengah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.